hari Minggu ini berjumpa lagi dengan kakak-kakak guru sekolah minggu. Adik-adik, hari ini Kak Itin ditemani oleh Kak Moni dan juga Kak Olin. Adik-adik, kakak berharap adik-adik tetap semangat ya mengikuti ibadah online ini. Kita berdoa agar keadaan cepat pulih dan adik-adik dapat bergereja kembali di gereja kita bersama-sama kakak guru sekolah minggu. Nah adik-adik, mari adik-adik bangkit berdiri, kita akan mengangkat satu lagu pujian memuji Tuhan selalu. Sebelum ibadah kita akan dimulai, mari adik-adik kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas hari yang Kau berikan pada kami hari ini. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan ibadah online kami pada hari ini. Berkatilah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini, supaya kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita akan mengangkat lagu pujian Yesus Cinta Semua Anak di Dunia. Adik-adik, tadi kan kita sudah bersuka cita, bertepuk tangan, bernyanyi, dan memuji Tuhan. Kita sebentar lagi akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan Kak Ayu sampaikan kepada adik-adik yang ada di rumah. Nah, adik-adik udah siapin belum Alkitab, buku catatan, dan alat tulisnya? Udah siapin belum adik-adik? Udah siapin belum? Sudah? Baiklah, karena adik-adik sudah siapin Alkitab, buku catatan, dan alat tulisnya, kita akan berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, kita satukan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kesempatan dan juga kesehatan yang Kau berikan pada kami, sehingga kami dapat beribadah walaupun secara online dan di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu.
Berikanlah kami hati yang siap untuk mendengarkan firman-Mu dan juga telinga seorang murid, sehingga kami dapat mengerti apa tentang isi firman-Mu dan kami dapat melakukannya sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita terlebih dahulu. Mari adik-adik kita buka Alkitab kita dari Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Kita baca sama-sama ya adik-adik, Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau peroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu megang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Amin. Nah adik-adik, tema kita hari ini, aku mau menyimak dengan baik. Ayo adik-adik yang ada di rumah, kita sama-sama ucapkan tema kita hari ini. Tema kita hari ini, aku mau menyimak dengan baik. Nah adik-adik yang ada di rumah, tahu nggak apa arti dari kata menyimak? Coba sebutkan arti dari kata menyimak itu apa ya? Apa adik-adik? Mendengarkan? Betul. Selain dari kata mendengarkan, ayo apa lagi? Nah adik-adik, arti dari kata menyimak adalah mendengarkan atau memperhatikan dengan baik atau dengan penuh perhatian. Nah adik-adik, apa sih yang kita dengar? Apa sih yang kita simak? Ayo coba sebutin apa yang adik-adik harus dengar, apa yang harus adik simak. Betul sekali. Yang adik-adik harus dengar adalah nasihat atau ajaran yang disampaikan oleh orang tua, guru di sekolah, guru sekolah minggu, atau orang yang lebih tua daripada adik-adik. Nah, adik-adik yang di rumah coba sebutkan apa aja sih nasihat atau ajaran yang orang tua sering sampaikan kepada adik-adik, yang adik-adik sering dengar. Coba sebutkan sama Kak Ayu apa aja. Betul sekali, rajin belajar. Apalagi adik-adik? Rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Selain itu apalagi adik-adik? Rajin menghafal ayat hafalan. Tidak boleh minum es, tidak boleh main. Apalagi sekarang lagi ada COVID-19 atau lagi pandemi, adik-adik juga harus memakai masker. Dan masih begitu banyak lagi nasihat atau ajaran yang disampaikan orang tua kepada adik-adik. Nah adik-adik, nasihat tersebut adik-adik harus dengar dan jangan lupa untuk dilakukan. Nah adik-adik, tapi sering sekali nih kita tidak mau dengar-dengaran. Kita menjadi anak Tuhan yang tidak mau dengar-dengaran. Sering sekali setiap orang tua yang orang tua sampaikan kepada adik-adik, nasihat yang disampaikan orang tua kepada adik-adik, adik-adik selalu bilang seperti ini, ah, mama cerewet sekali, atau ah, papa cerewet deh, berisik. Nah, adik-adik menjadi anak Tuhan yang tidak mau menuruti perintah orang tua dan tidak mau dengar-dengaran. Nah adik-adik, sama seperti kisah yang ada di video ini. Mari adik-adik kita sama-sama melihat video yang satu ini. Lala mendengarkan nasihat. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala tidak baik di depan kipas terlalu lama. Ibu mengingatkan. Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak Tiba-tiba ayah berkata, sedikit saja ya,
radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh. Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengan lahap. Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. "Lala, kenapa?" tanya ibu khawatir. Rupanya, ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. "Leher Lala sakit sekali, Bu," ujar Lala. "Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi," kata ibu. "Ayah ambilkan obat ya," ujar ayah sigap. Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang kepada Lala. Coba tadi Lala menurut, pasti tidak sakit lagi. "Ayah, ibu, maaf ya. Tadi Lala tidak mendengarkan nasihat," ujar Lala pelan. "Lain kali Lala tidak akan seperti itu lagi." Anak jagoan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah melihat video tentang kisah Lala yang tidak mau mendengarkan perkataan orang tua. Nah adik-adik, dari video tersebut Lala tidak mau mendengarkan perkataan orang tua untuk tidak terlalu banyak makan es krim. Lihat, Lala tidak mendengarkan perkataan orang tua. Apa yang Lala dapatkan dari tidak mau mendengarkan perkataan orang tua? Betul sekali adik-adik, leher Lala mengalami sakit atau tenggorokan Lala mengalami sakit. Itulah adik-adik akibat dari tidak mau mendengarkan perkataan orang tua. Sama seperti kita adik-adik, kalau kita tidak mendengarkan perkataan orang tua, kita akan mendapatkan hukuman atau akibat dari tidak mau mendengarkan perkataan orang tua. Sama seperti juga Raja Salomo yang mengajarkan kepada anak-anaknya untuk mendengarkan didikan dengan baik. Oleh sebab itu adik-adik penting sekali untuk menyimak dengan baik. Nah adik-adik, dalam menyimak atau mendengarkan kita harus fokus. Adik-adik kita harus fokus. Yang kedua, kita juga harus menyimak dengan penuh perhatian. Nah, bukan seperti tubuh kita di sini, tetapi pikiran kita sedang memikirkan hal-hal yang lain-lain, memikirkan tentang apa yang kita lakuin atau pakai baju apa ya. Tidak boleh adik-adik. Saat sedang mendengarkan kita harus fokus. Yang ketiga, nasihat atau ajaran yang kita terima itu tidak masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri, atau hanya sekedar mendengarkan saja, tidak mengerti perkataan atau ajaran yang disampaikan orang tua atau disampaikan guru di sekolah. Nah adik-adik, sama dengan ketika guru yang sedang menjelaskan pelajaran kepada adik-adik. Adik-adik harus melakukan 3M. Adik-adik yang ada di rumah tahu nggak 3M ini apa? Bukan yang memakai masker, bukan mencuci tangan, bukan menjaga jarak. Itu 3M untuk melawan virus corona. Tapi 3M ini lain. Ayo, ada yang tahu nggak 3M ini apa? Betul sekali, menyimak, mendengarkan, memperhatikan dengan baik. Nah, adik-adik harus melakukan 3M supaya adik-adik dapat mengerti apa yang dijelaskan oleh guru kepada adik-adik. Dengan itu adik-adik dapat menjadi anak pintar, adik-adik dapat menjadi anak mendapatkan juara. Nah, siapa yang mau mendapatkan juara? Kalau mau mendapatkan juara, adik-adik harus melakukan 3M. Apa tadi adik-adik 3M-nya? Menyimak, mendengarkan, dan memperhatikan dengan baik. Nah adik-adik, tadi kan Kak Ayu sudah menjelaskan arti dari menyimak. Kak Ayu juga tadi sudah menjelaskan penting sekali untuk menyimak. Nah sekarang Kakak Ayu mau menjelaskan manfaat apa sih dari menyimak dan mendengarkan. Adik-adik yang di rumah tahu nggak manfaat dari menyimak atau mendengarkan dengan baik? Coba sebutkan ke Kakak Ayu, apa sih manfaatnya? Betul sekali adik-adik. Adik-adik dapat mengerti petunjuk atau arahan yang diberikan. Yang kedua apa adik-adik?
Ya, adik-adik dapat mendapatkan informasi dengan jelas dan baik. Yang ketiga apa adik-adik? Bila adik-adik mendengarkan nasihat orang tua yang baik, ingat loh adik-adik, yang baik. Yang tidak baik tidak boleh dilakukan. Nah, adik-adik dapat terhindar dari sesuatu yang tidak baik, atau adik-adik terhindar dari tadi seperti kisah Lala, dari sakit tenggorokan dan lain-lain loh adik-adik. Nah, ingat juga adik-adik, nasihat yang disampaikan orang tua yang diberikan kepada adik-adik merupakan tanda kasih sayang orang tua kepada adik-adik. Ingat loh adik-adik, itu bukan sesuatu yang cerewet atau sesuatu yang jahat. Itu merupakan nasihat tanda dari kasih sayangnya orang tua kepada adik-adik. Oleh karena itu adik-adik, bila orang tua, kakak, guru di sekolah, guru sekolah minggu, serta orang yang lebih tua daripada adik-adik yang sedang berbicara atau menyampaikan nasihat atau ajaran kepada adik-adik, adik-adik harus mendengarkan, menyimak, dan memperhatikan dengan penuh perhatian. Selain itu juga adik-adik, ketika teman kita atau adik kita sedang berbicara kepada kita, kita juga harus mendengarkan. Ingat adik-adik, kita harus mendengarkan, menyimak, dan memperhatikan dengan penuh perhatian. Jangan lupa juga untuk dilakukan, sehingga adik-adik dapat mengerti informasi yang disampaikan oleh orang lain kepada kita. Demikian adik-adik firman Tuhan yang dapat Kakak Ayu sampaikan kepada adik-adik. Kiranya adik-adik dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari, supaya adik-adik menjadi anak Tuhan yang mau menyimak, mendengarkan dengan baik. Amin. Adik-adik, sebelum Kakak Ayu menutup firman Tuhan hari ini, Kakak Ayu akan memberikan ayat hafalan untuk minggu ini. Nah, ayat hafalannya jangan lupa dihafal dan dibuat video singkatnya, lalu di-tag di Facebook SKM Gading Indah. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai dan kita akan menutupnya dengan berdoa. Mari adik-adik kita satukan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tersimpan di dalam hati kami dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ajari kami untuk menjadi anak Tuhan yang mau dengar-dengaran dan dapat menyimak dengan baik. Tuhan, ajari kami juga serta tuntun kami untuk menjadi anak Tuhan yang bijaksana dan menjadi anak Tuhan yang melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan pada hari ini dengan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Oh
Nah, adik-adik, ibadah kita untuk minggu ini telah selesai. Dan untuk mengakhirinya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala anugerah-Mu dan juga berkat-Mu Tuhan yang boleh tercurah untuk kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami juga telah selesai melaksanakan ibadah online, kiranya ibadah kami tadi bisa berbuah manis Tuhan dan dapat mengharumkan nama-Mu. Berkati setiap kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada, baik juga untuk orang tua kami ataupun untuk anggota keluarga kami yang lainnya Tuhan. Ampuni juga Tuhan untuk dosa kami ataupun perbuatan kami Tuhan, agar kami pun bisa layak menerima berkat yang datangnya daripada-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan.